Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wa fi amwalihim haqqun lis-saili wal mahrum. Sadaqallahul azim. Yang terhormat yang kiram al-Ustaz Dr. Ulil Amri, yang kami muliakan para alim, para syekh, ustaz, ahli salat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, patutlah kita memanjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita bersyukur alhamdulillah pada subuh yang cerah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam alhamdulillah, dan kemudian kita masih diberi kesempatan untuk berwajah melaksanakan sholat subuh pada saat ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Amin. Kembali kita pada subuh kali ini sama-sama wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Sesungguhnya Allah bersumpah demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita umat manusia itu dalam keadaan yang merugi, kecuali orang-orang yang saling mengingatkan di dalam ketetapan kebenaran dan orang-orang yang saling mengingatkan di dalam ketetapan kesabaran. Sebelumnya kami mohon maaf karena pada saat ini di daulat untuk dapat menyampaikan sedikit dan berbagi dengan para alim. Sebenarnya basic kami ini bukan dari pondok, kami basicnya itu dari tentara. Jadi kami basicnya dari TNI, kemudian dipercaya di Papua sebagai ketua Dewan Arif NU Provinsi Papua, dan memang kami sebagai wakil ketua Tanfiziyah NU Provinsi Papua. Kami pernah di tahun 2016 dan alhamdulillah memang kami aktif di akademisi sejak 2007. Singkat saja, sesungguhnya segala sesuatu memang Allah, dan kita harus yakini itu. Kalau di hari subuh yang pertama kita mendengarkan penyampaian dari ahli kiram Al-Ulil Amri tentang ekonomi syariah. Kemudian kemarin subuh kita sama-sama mendengarkan dari ahli kiram Al-Ustaz Chandra tentang pentingnya ukhuwah silaturahim. Nah, kami ingin mengambil keduanya pada akhirnya. Intinya nanti kita yang kami bacakan pada mukadimah tadi, surat Yasin ayat 65, mengingatkan kita semua bahwa suatu saat nanti kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan aku kunci mulutmu kata Allah, dan yang akan menjawab setiap pertanyaanku adalah tanganmu, dan yang akan menjadi saksi adalah kakimu. Sungguh pasti kata Allah itu pasti benar.
fi amwalihim haqqun lisadri wal mahrum. Sesungguhnya di dalam harta yang aku berikan, kata Allah, terdapat bagian orang-orang yang tidak mendapatkan bagian. Artinya apa? Kita ini diharapkan oleh Allah, diminta oleh Allah untuk kita selalu berbagi, infak sedekah. Inilah ada kaitannya kedua ayat yang kami sampaikan tadi, mulai dari hari pertama dan kemarin. Kita diminta oleh Allah dan kita berkumpul di diklat ini, sesungguhnya adalah Allah mempertemukan kita dari seluruh provinsi. Tidak lain adalah untuk kita dapat merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena satu saat nanti, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah juga mengingatkan kita, Rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Pada saat kita sakaratul maut, bahkan saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah ratusan tahun meninggal dunia, meminta kepada Allah, ya Allah, andai Engkau bisa menghidupkan aku ya Allah, walaupun hanya sedetik, fa'asadaqah, pasti aku bersedekah. Kenapa kita tidak meminta untuk sholat? Kita tidak meminta haji dan umrah. Kita tidak meminta puasa. Yang kita minta adalah sedekah. Padahal kita saat ini kita rajin, kita sholat, puasa kita tidak pernah putus, mulai puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, puasa kelahiran. Semua ini adalah kita hanya mengharapkan ridho Allah semata. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat Allah. Allah meminta kepada kita semua nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat kita sholat subuh pada hari ini. Nikmat yang tidak pernah kita bayar dengan berapa nilai nominal uang. Nikmat yang diberikan oleh Allah saat ini ketika kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh. Nikmat yang tidak terbayarkan. Dan Allah minta kepada kita, sholatlah dan berkorbanlah. Sungguh Pak, kalau kita menyadari siapa kita ini, dari mana kita, mau apa kita di diklat ini, insya Allah pada akhirnya nanti kita akan mengetahui. Dan insya Allah kita selalu berharap mudah-mudahan semua amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang terbaik. Sebelum ajal itu menjemput, Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa setiap kita sakaratul maut, setiap di antara kita pada saat sakaratul maut, kita meminta untuk sedekah. Yang pertama, sedekah itu memudahkan kita pada saat sakaratul maut. Ingin kita Pak dimudahkan sakaratul maut. Kan kita pernah melihat ya, saudara-saudara kita yang sakaratul maut itu bisa berhari-hari Pak. Ada yang sampai 1 minggu Pak. Berhari-hari Pak. Banyak lagi Pak. Berhari-hari Pak. Alhamdulillah menjadi. Masih sakaratul maut, betapa susahnya sakaratul maut. Dan memang dijelaskan oleh Allah. Sakit Pak. Tapi ini dirasakan sampai berhari-hari. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan sakaratul maut dimudahkan dengan kita berinfak sedekah. Yang kedua, kenapa kita meminta untuk berinfak sedekah? Karena infak sedekah adalah lampu yang sangat terang ketika kita berada di alam kubur. Alam
masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dan ditimbun, Pak. Gelap. Sedangkan kita saat ini kalau gelap saja ini kita sudah 1 jam saja kita dipadamkan lampu, kita sudah ribut, Pak. Tidak gitu. Nah pertanyaannya sekarang, Pak, siapa yang membantu alam kubur? Ketika mungkar dan nakir datang, Pak, gelap, Pak, gelap. Dan lampu yang paling terang nanti kata Ibnu Qayyim adalah infak dan sedekah. Yang ketiga, kenapa kita meminta infak dan sedekah? Kenapa kita meminta kepada Allah untuk berinfak walaupun hanya sedetik? Infak sedekah adalah pintu surga yang sangat luas yang bernama As-Sahoya, yang dilewati oleh orang-orang dermawan. Kalau kita di dalam setiap ayat sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu bukan hanya jalan yang lurus, Pak. Kalau Al Syihab menjelaskan jalan yang sangat luas, yang lebar, yang tidak ada ukurannya. Nah, kalau kita ingin lewat pintu itu, Pak, rajin-rajinlah untuk berinfak sedekah. Yang keempat, kenapa kita meminta infak dan sedekah? Karena berinfak dan sedekah secara otomatis akan membersihkan harta kita. Yang pertama, Al-Mukarram ulil amri menyampaikan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, kata Allah. Kalau sudah masuk di ambillah ini, Pak, ada kalimat perintah challenge. Daripada kita diambil oleh Allah, Pak, jadi baik dari kita sendiri, Pak. Jangan sampai diambil oleh Allah, karena Allah itu mengambil, Pak, dengan cara Allah. 1 detik saja, Pak, kita bisa dimiskinkan. Mari kita lihat, Pak, bencana di mana-mana. Hari ini bencana kita masih menyaksikan, Pak, yang diakibatkan oleh ulah tangan kita sendiri. Aceh pengalaman kita melihat, Palu kita melihat, Pak, Jogja kita melihat, Pak. Hitungan detik, Pak, kalau Allah mengambil, maka sebelum Allah mengambil, sebaiknya marilah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Niat kita, apalagi kalau kita lisan kita berucap dan kita melaksanakan, Allah tahu. Oleh sebab itu, kembali kami mengingatkan kepada hadirin jamaah salat subuh, marilah, Pak, sebelum ajal itu menjemput, sebelum hari yang tidak pernah kita ketahui itu datang, marilah, Pak, kita berinfak sedekah. Tidak harus dengan uang, Pak. Kalau hari ini kita berbicara moderasi beragama untuk ukhuwah, ini juga adalah bagian daripada infak sedekah itu sendiri. Hidup kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Maka sebelum ajal kita datang, mari, Pak, kami mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya hari ini kita sudah bisa menghitung-hitung. Kalau usia kita hari ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih, hitung-hitung sudah apa yang kita lakukan untuk Allah. Allah akan meminta kepada kita, ingatlah kepada Allah sejak pagi sampai petang. Maka kami ingin memberikan sedikit untuk kita semuanya, diri saya dan untuk para jamaah. Siapa yang ingin masuk surga, Pak? Ingin masuk surga, Pak? Ingin sholat subuh kita diterima, Pak? Ingin sholat subuh kita hari ini diterima, Pak? Ingin sholat 5 waktu kita diterima, Pak? Ingin haji dan umroh kita diterima, Pak? Ini rahasia. Rahasia disampaikan, ya, Pak. Rahasia Allah.
diturunkan kepada baginda Rasul, kemudian para alim ulama, guru-guru kita, kami dan kita berbagi. Setiap kita ini diriwayatkan sahih loh kan, Bukhari Muslim sampai Al-Syari. Setiap kita selesai bangun tidur, setelah kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur, maka kita lanjutkan dengan seluruh menjadi niat kita. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa ghfirli. Pak, kali ini kita biasakan Pak, setiap bangun tidur, insya Allah semua amal-amal ibadah kita, hajat kita, niat-niat baik kita, insya Allah pasti diijabah oleh Allah. Mari Pak, kita sama-sama Pak membaca Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim waghfirli. Mari kita biasakan itu Pak ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita jika kita diwafatkan, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kiranya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi diri kami pribadi dan keluarga, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan apabila kita wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan.